Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai aplikasi pengelolaan lomba MTQ. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari rekan saya, yaitu Perkenalkan, saya Febina Aulia Putri dengan NPM akhir 215. Kenalkan nama saya Ahmad Bayaki dengan NPM akhir 218. Perkenalkan saya Christian Bimo Arya Putro dengan NPM 223. perkenalkan nama saya Abel Dwi Ramawati dengan NPM akhir 231. Perkenalkan saya Alex Jagat Satria dengan NPM akhir 234. Baik, kelompok kami mengambil latar belakang untuk pengerjaan aplikasi pengelolaan lomba MTQ ini didasarkan dari eh, lomba MTQ yang diselenggarakan di UPN Veteran Jawa Timur, lebih tepatnya pada tahun 2024 yang lalu, yang masih menggunakan sistem manual dalam proses penilaian dan manajemen lomba. Hal ini membuat prosesnya kurang praktis dan rawan terjadi human error atau kesalahan dari pihak panitianya. Selain itu, pendataan peserta itu dan hasil penilaiannya itu sulit untuk dilacak secara efisien. Sehingga masalah-masalah inilah yang menjadi alasan dibuatnya aplikasi digital penilaian lomba MTQ oleh kelompok kami. Next. Untuk fitur aplikasinya itu ada beberapa, yaitu fitur login untuk masuk ke dashboard panitia atau juri sesuai dengan role-nya. Lalu ada statistik peserta untuk melihat informasi mengenai jumlah lomba, peserta, dan juga juri. Lalu ada fitur CRUD untuk juri pada dashboard panitia, fitur CRUD peserta, dan juga import peserta dengan file CSV pada dashboard panitia. Lalu ada fitur CRUD lomba dan aspek penilaian lomba pada dashboard panitia. Lalu fitur rekap nilai peserta dan lihat daftar juara tiap lomba yang bisa diekspor PDF pada dashboard panitia. Lalu ada fitur penilaian peserta untuk memberi atau mengedit nilai peserta oleh juri pada dashboard juri. Next. Baik, di sini akan didemokan proyek aplikasi yang dibuat oleh kelompok kami. Dimulai dari halaman login. Di sini username dan passwordnya akan dibaca secara otomatis oleh sistem. Kita contohkan untuk username-nya panitia 1 sebagai panitia dan passwordnya bela negara. Karena role panitia 1 adalah panitia, maka ketika login berhasil akan masuk ke dashboard panitia, yang dimana halaman landingnya itu menunjukkan statistik peserta dengan total peserta, total juri, total lomba, dan kuota yang bisa diikuti oleh peserta di masing-masing lomba. Untuk fitur daftar juri akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Selanjutnya di sini terdapat fitur untuk daftar juri, di mana di fitur daftar juri ini terdapat tampilan tabel, yang di mana di dalam tabel tersebut terdapat nama juri, username, password, dan juga di bagian sebelah kanan dari tabel terdapat beberapa tombol untuk CRUD, yaitu ada tambah, edit, hapus, kemudian di sini kita bisa melakukan CRUD untuk nama, username, dan juga password. Di sini kami akan mencontohkan yang pertama sekali untuk bagian tambah, di mana di sini kita bisa untuk menambahkan nama, misalnya saja kita menambahkan nama Mawar, kemudian username-nya sendiri kita bisa buat Mawar 123, dan kemudian yang terakhir adalah password, yaitu 12345.
Setelahnya bisa klik tombol tambah, dan kemudian akan muncul pop-up bahwa data telah berhasil ditambahkan. Lalu kita bisa klik OK, dan sekarang kita bisa lihat bahwa data yang baru saja kita tambahkan telah ditampilkan pada tabel. Kemudian selanjutnya yaitu adalah untuk tombol edit, di mana di tombol edit ini sendiri kita bisa mengklik bagian dari tabelnya itu sendiri. Contohnya saja di sini saya ingin mengedit untuk nama juri Mawar. Di sini saya ingin mengganti nama juri dari Mawar menjadi Melati. Kemudian klik OK. Selanjutnya di sini saya juga akan edit username-nya menjadi Melati123. Kemudian bisa klik OK. Dan yang ketiga, saya akan melakukan edit untuk password-nya, yaitu ABCD. Kemudian bisa klik OK. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan edit dan akan muncul pop-up bahwa data telah diupdate. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tadi nama jurinya adalah Mawar, sekarang telah berganti menjadi Melati. Untuk tombol yang ketiga adalah tombol hapus, yang dimana di sini saya akan mencontohkan untuk pertama sekali adalah klik tombol hapus, kemudian di sini akan muncul pop-up, apakah kita yakin ingin menghapus data tersebut atau tidak. Jika kita yakin, kita bisa klik yes, namun jika tidak bisa klik no. Namun di sini saya akan mencontohkan untuk yang yes. Nah, di sini telah muncul pop-up bahwa data juri berhasil dihapus. Kemudian klik OK. Di sini dapat kita lihat bahwa data juri yang sebelumnya ada, yaitu Melati, telah berhasil dihapus. Kemudian untuk fitur selanjutnya adalah daftar peserta. Di dalam fitur daftar peserta ini terdapat tabel, yang dimana di dalam tabel tersebut terdapat nomor, nama peserta, asal, dan juga lomba. Dan di bagian kanan dari tabel itu sendiri terdapat kolom untuk search, kemudian kolom untuk input nama peserta, dan juga input asal, kemudian drop down untuk jenis dari lomba yang disediakan dalam perlombaan ini. Nah, contohnya saja di sini saya akan mendemokan untuk tombol tambah. Di sini saya ingin menambahkan nama peserta baru, contohnya saja adalah Anggrek 1. Yang berasal dari UPN Veteran Jawa Timur. Dan untuk lomba yang diikutinya adalah KTI. Kemudian di sini kita bisa klik tombol tambah, maka akan dimunculkan pop-up bahwa peserta telah berhasil ditambahkan. Kemudian bisa klik OK. Dan dapat kita lihat di sini bahwa nama peserta dengan nama Anggrek telah berhasil ditambahkan ke dalam sistem. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tombol edit. Di sini kita bisa pilih untuk mengedit nama peserta yang ingin kita ubah. Contohnya saja untuk yang Anggrek. Kita bisa edit untuk nama pesertanya, misalnya saja menjadi bulan. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa mengedit juga untuk asal pesertanya, contohnya saja dia berasal dari teknik elektro. Kemudian kita klik OK, dan untuk jenis lombanya, dia di sini mengikuti MTQ Tartil. Kemudian kita klik OK, maka akan dimunculkan pop-up bahwa data
peserta telah berhasil diupdate. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, di sini kita telah berhasil mengupdate data yang sebelumnya nama pesertanya adalah anggrek, telah berhasil diubah menjadi bulan. Untuk tombol yang ketiga adalah tombol hapus, di mana di sini kita bisa menghapus data yang sekiranya sudah tidak kita butuhkan lagi. Di sini kita bisa klik tombol hapus, dan kemudian di sini akan muncul pop-up juga untuk meyakinkan kita apakah data tersebut ingin kita hapus atau tidak. Di sini saya akan mencontohkan bahwa data tersebut ingin saya hapus dan kemudian saya akan klik yes, dan data yang sebelumnya dan kemudian akan dimunculkan pop-up bahwa data peserta telah berhasil dihapus. Kemudian kita bisa klik OK, dan data peserta yang sebelumnya ada sekarang telah berhasil dihapus. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur untuk search, di mana di sini kita bisa untuk melakukan search. Contohnya saja di sini saya ingin mencari nama peserta dengan nama Eka. Kemudian bisa diklik enter. Nah, di sini akan langsung dimunculkan nama peserta dengan nama Eka sesuai dengan yang saya ketikkan di bagian kolom search. Selanjutnya di bagian atas itu terdapat tombol import, yang dimana di sini tombol import itu sendiri berfungsi untuk memasukkan data dari file yang akan dimasukkan ke dalam sistem ini. Nah, di sini kita bisa memilih file apa saja yang ingin kita masukkan. Contohnya saja itu terdapat file di sini kita bisa memilih salah satu file yang ingin kita masukkan, kemudian kita bisa mengetikkan nama filenya. Kemudian kita bisa klik open dan akan dimunculkan pop-up yaitu import berhasil. Dan selanjutnya kita bisa klik OK. Nah, di sini import telah berhasil dan seluruh data yang ada di file tersebut telah berhasil ditambahkan ke dalam sistem dan dimunculkan dan ditampilkan di bagian daftar peserta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menu daftar lomba di sini. Untuk daftar lomba, terdapat tabel yang memiliki kolom nama lomba dan kuota. Lalu terdapat tombol refresh dan CRUD untuk menambah lomba. Di sini terdapat 4 tombol, yaitu tambah, edit, hapus, dan refresh. Kita coba dulu untuk fungsi tombol tambah. Di sini untuk nama lomba MHQ 3 juz. Dan untuk kuotanya 25. Langsung klik tambah. Maka akan muncul pop-up lomba berhasil ditambahkan. Lalu data yang tadi akan langsung masuk ke tabel yang paling bawah. Lalu ada fitur edit. Untuk fitur edit ini kita harus memilih dulu data yang terdapat pada tabel. Misal saja MHQ 3 juz. Pencet edit. Di sini kita bisa memilih untuk mengedit semuanya atau hanya satu kolom saja. Di sini saya akan mengedit kuotanya saja. Namanya tetap sama, langsung saja klik OK. Untuk kuotanya kita ganti menjadi 30. Lalu klik OK. Maka akan muncul pop-up lomba berhasil diedit. Selanjutnya untuk fitur tombol hapus.
Di sini untuk fitur tombol hapus sama dengan tombol sebelumnya, kita harus memilih salah satu data dari tabel. Contoh saja, kita akan menghapus nama yang memiliki nama lomba MHQ 3 juz. Kita klik hapus. MHQ 3 juz. Lalu akan muncul validasi. Yakin ingin menghapus lomba ini? Jika kita yakin untuk menghapusnya, maka pilih yes. Nah, maka data yang dipilih tadi sudah tidak ada di tabel. Lalu untuk tombol refresh ini berfungsi untuk merefresh data. Misalkan kita tadi mengganti, menambah, atau menghapus suatu data, tetapi di tabelnya itu tidak ada aksi sama sekali. Maka kita bisa menekan tombol refresh. Atau tombol refresh ini juga bisa digunakan misalkan ada user lain yang sedang menggunakan aplikasi dan update-nya itu tidak bisa secara bersamaan. Maka kita bisa menekan tombol refresh. Lanjut untuk menu aspek penilaian. Untuk menu aspek penilaian ini terdapat tabel juga yang memiliki kolom nomor, nama aspek penilaian, lomba, dan persentase. Lalu untuk fiturnya sendiri terdapat fitur CRUD dan refresh. Tombolnya memiliki tombol tambah, edit, hapus, dan refresh. Langsung saja untuk tombol tambah itu sama saja berfungsi untuk menambahkan data ke tabel. Misalkan nama aspek penilaiannya adab untuk MTQ adab. Lalu untuk lombanya di sini ada drop down. Kita pilih saja MTQ tartil. Persentasenya kita buat 10. Langsung saja klik tambah. Maka data yang baru akan langsung muncul di tabel paling bawah. Lanjut untuk edit di sini. Kita langsung saja pilih datanya yang ada di tabel. Kita pilih adab. Terus edit. Nah, untuk edit ini juga sama. Kita juga bisa mengedit semuanya ataupun bisa mengedit beberapa kolom saja. Di sini saya akan mencoba mengedit semuanya. Untuk nama aspeknya kita ubah menjadi tajwid. Kita ubah menjadi lagu. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk lombanya, ini akan muncul drop down. Kita pilih MHQ 2 juz. MHQ 5 juz, sorry. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk presentase, kita ubah menjadi 20. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul pop-up aspek berhasil diupdate. Selanjutnya untuk fitur hapus. Untuk fitur hapus sama dengan tombol sebelumnya, yaitu kita harus memilih salah satu data dari tabel. Kita pilih lagu dari MHQ 5 juz untuk dihapus. Kita pilih, lalu kita menekan tombol hapus. Lalu ada validasi apakah Anda yakin ingin menghapus aspek ini. Kita pilih yes. Lalu akan muncul pop-up aspek berhasil dihapus. Lalu untuk tombol refresh di sini juga sama. Digunakan untuk mengupdate data yang misalnya belum terupdate pada tabel. Selanjutnya untuk rekap nilai dan daftar juara akan dijelaskan oleh kelompok saya.
Baik, sekarang adalah menu rekap nilai. Di sini sudah ada total nilai yang sudah dikalkulasi oleh sistem dan ditampilkan juga nama peserta dan nama lombanya. Kita coba fitur cari. Misalnya cari namanya Baihaki. Nah, untuk fiturnya mencari nama Baihaki sudah bisa. Lalu untuk fitur ekspor PDF, ini bisa mengekspor nama peserta, nama lomba, dan tabel total nilai ini dalam PDF. Dicoba saja. Ini kita pilih foldernya. Coba itu kita simpan. Ada pop-up message bahwa file PDF berhasil disimpan dan direktorinya. Coba kita buka. Tadi di folder di D. Itu atas sendiri rekap nilai. Kita lihat. Ya, sudah terekspor dalam bentuk PDF. Yang isi tabelnya sama persis dengan yang sudah ada di aplikasi tadi. Baik, itu untuk rekap nilai. Lalu untuk daftar juara, ini menampilkan list juara yang nilainya sudah diurutkan. Seperti untuk lomba MTQ Tartil ini, untuk juara 1, 2, 3, nilainya sudah urut. Dan untuk ini juga, kita ada fitur ekspor PDF seperti rekap nilai tadi. Kita coba ekspor. Kita save. Lalu kita buka. Ini ada pop-up message juga. Lalu kita buka filenya. Itu sudah muncul. Nah, isinya juga sama seperti yang di aplikasi. Nah, baik. Itu untuk page rekap nilai dan daftar juara. Untuk dashboard panitia, ini sudah selesai. Selanjutnya, untuk dashboard juri akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain. Baik, untuk dashboard juri, ini kita harus klik logout terlebih dahulu, kemudian klik logout, kemudian kita login lagi ke juri, misal username-nya juri 1, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian klik login, akan muncul pop-up login berhasil, kemudian kita klik OK. Nah, untuk dashboard juri, ini yang pertama adalah statistik peserta, ini juga sama seperti tadi, ada total peserta, ada total juri, total lomba, dan juga tabel yang berisi tentang informasi nama lomba, total peserta, dan juga kuotanya. Nah, ini ada tombol refresh, ini sama seperti tadi untuk mengupdate apabila ada user yang lain yang sedang mengupdate dan dimasukkan ke database, ini tidak terupdate otomatis. Jadi kita bisa klik refresh. Tetapi jika kita pindah-pindah halaman, ini dia otomatis terupdate untuk semua menunya, baik di dashboard juri ataupun di dashboard panitia. Kemudian kita masuk ke menu penilaian peserta. Nah, jadi untuk menu penilaian peserta di sini, ini dia akan menampilkan
sesuai dengan filter yang ada di atas di sini. Ini ada lomba MTQ Tartil. Jadi di tabel sini nanti data-data adalah yang tampil adalah peserta yang telah dinilai oleh juri satu tadi. Tadi saya kan login memakai nama juri satu. Jadi sistemnya itu akan mengambil ID jurinya, kemudian dia akan menampilkan apakah ID juri tersebut sudah menilai peserta atau belum. Kalau sudah, berarti dia akan menampilkan di tabel sini, tetapi sesuai yang ada dengan drop-down-nya. Ini kan saya memilih MTQ Tartil. Berarti peserta yang telah dinilai ID juri tadi, juri satu, ini berarti MTQ Tartil saja yang ditampilkan di sini. Kalau misal kita pilih menu yang lain, ini nggak bakal muncul. Soalnya belum pernah menilai ke lomba yang lain. Kemudian di bawah sini, ini ada untuk drop-down pilih peserta. Jadi ketika ini kan ada tambah nilai, beri nilai, dan juga edit nilai. Nah, untuk cara memasukkan nilainya sendiri, ini kita harus milih lombanya terlebih dahulu. Misal, kita pilih lomba MTQ Tartil. Kemudian, kita pilih peserta. Nah, karena Ahmad ini kan sudah dinilai, maka kita pilih peserta yang lain. Misal, kita pilih Rizky Hidayat. Kemudian, kita bisa memilih aspek penilaian mana saja yang mau kita pilih, kita nilai. Ini juga difilter berdasarkan lomba. Jadi pesertanya ini yang tampil di sini cuma peserta yang kita klik di pilih lomba ini. Dan juga di aspek penilaian ini juga sesuai dengan lombanya. Nah, kalau misal kita pindah di MBG 2 JUS, nah ini bakal berbeda ini. Ini juga datanya. Kita langsung saja untuk praktek tambah nilai. Kita pilih peserta Rizky Hidayat, kemudian misal kita tambahkan aspek penilaiannya yang tajwid, kita beri nilai 85, kemudian klik beri nilai. Nah, nanti akan muncul di sini. Misal kita tambah lagi untuk aspek fasohah, nilainya 75, beri nilai. Terus yang lagu, ini 80, adab dan penampilan 80. Nah, nanti semua nilai-nilai tadi bakal muncul di sini. Kemudian misal edit skornya itu salah. Kita bisa pilih baris mana yang mau diedit. Misal di sini saya pilih baris kelima, sertanya ini Rizky Hidayat dengan aspek penilaian tajwid. Saya mau ganti menjadi 80. Kita klik dulu, kemudian klik edit nilai. Nah, kemudian kita ganti menjadi 80. Kemudian klik OK. Nanti bakal pop up nilai berhasil diedit dan nanti akan ganti menjadi seperti ini. Itu dia penjelasan mengenai demo aplikasi dari kami. Kemudian yang selanjutnya ini akan menjelaskan tentang kontribusi yang ada di GitHub. Ntar kita refresh terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, ini ada saya sendiri. Nah, ini komit saya terlalu banyak dikarenakan saya menguploadnya itu langsung satu project, jadi file-file yang dibuild di NetBeans itu ikut upload juga, jadinya komit saya ini terlalu banyak di sini. Kemudian untuk fitur-fitur yang saya buat, itu ada CRUD dari menu misal di daftar peserta, daftar juri, di daftar lomba, dan juga di aspek penilaian. Kemudian saya di UI juga membuat di bagian login dan juga
di statistik peserta dan juga di menu di juri, daftar juri. Kemudian untuk yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya sendiri. Untuk yang kedua itu saya sebagai Christian Bimo dengan NPM 223 di sini saya berkontribusi dalam pengerjaan UI dan logika rekap nilai halaman daftar juara serta membantu sedikit di penilaian peserta yang mana itu menyambung ke kontrolernya juga. Selain itu, saya juga mengerjakan fungsi main di CLI untuk awal pengerjaan, tetapi itu hanya untuk mengecek apakah hubungan antar kelasnya berjalan dengan baik atau tidak. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok yang lain. Yang ketiga ada saya Febina Aulia dengan username Febina Alia, NPM 215. Di sini saya bekerja di bidang back-end, terutama di bagian class dan controllernya. Controller ini saya juga dibantu oleh Christian Bimo tadi dalam beberapa debuggingnya. Berikutnya di sini adalah saya, yaitu Abel Dwi Ramawati dengan username Abel140305. Di sini saya telah berhasil melakukan 8 commit, yang dimana saya bertugas untuk mengerjakan bagian UI, terkhususnya untuk dashboard panitia, dan untuk menunya sendiri itu terdapat daftar peserta, daftar lomba, dan juga aspek penilaian. Selanjutnya saya Alif Jagat Satria dengan NPM 234. Di sini username saya Alif Satria. Dengan 3 commit, saya di sini mengerjakan bagian UI dashboard juri yang memiliki menu daftar peserta dan penilaian. Baik, itu dia hasil presentasi dari hasil kami dalam melakukan pembuatan atau pengembangan aplikasi pengelolaan lomba MTQ. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kepada Bapak dan juga teman-teman sekalian apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.